perspektif Andre Vincent Venas. Beberapa waktu lalu ada isu yang cukup menghebohkan tentang turunnya GDP atau Gross Domestic Product Indonesia, yang juga tentunya per kapitanya ikut turun. Dan fenomena ini sebetulnya bukan fenomena yang mengejutkan bagi pemerintah maupun mereka yang mengamati posisi ekonomi Indonesia. Tetapi kemudian isu ini nampaknya digoreng-goreng oleh sementara pihak. Dan bagaimana kita menyikapinya atau mendalami isu ini? Saya diminta untuk mengulasnya, maka seperti biasa saya menuliskan artikelnya. Judulnya adalah Gorengan Oposisi Soal Turun Kelas GDP Ternyata Tidak Laku. Nah, bagaimana nih ceritanya? Ada berita heboh bagi oposisi. Judul beritanya, RI turun kelas, jadi negara berpenghasilan menengah bawah. Begitu memang tajuk berita yang dikutip dari rilis Bank Dunia atau World Bank. Dari negara yang tadinya tahun 2019 berpendapatan 4.050 US dollar per kapita, turun jadi 3.870 per kapita di tahun 2020 yang lalu. Nah, fenomena yang sebetulnya sudah saya bilang tadi tidak mengejutkan, sama sekali tidak mengejutkan ini sontak digoreng-goreng oleh sementara kalangan yang memang dari dulu motifnya adalah mendiskreditkan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Namun sayang sekali mereka kehilangan perspektif dan tentunya juga kasihan sekali lantaran gorengan mereka tak mendapat respon apa-apa dari masyarakat, alias ya tidak laku. Mengapa? Ya, lantaran hidup itu kan dijalani dalam realitas, bukan semata-mata disetir oleh agitasi murahan macam itu. Realitasnya masyarakat luas sadar sepenuhnya bahwa pemerintahan yang ada sekarang secara umum sedang bekerja mati-matian untuk mengatasi pandemi ini bersama dengan rakyat yang mayoritas waras dan kooperatif. Sahabat, pandemi ini mondial sifatnya dan menerpa semua tanpa pandang bulu, tanpa pilih kasih. Dan semua paham betul akan hal ini. Justru masyarakat waras melihat bahwa mereka yang tidak kooperatif dengan kebijakan pemerintah lah yang kerap mengacaukan program penanganan COVID-19 ini. Entah dalam bentuk propaganda murahan macam negara gagal atau ajakan boikot PPKM maupun memperkuda isu agama. Misalnya tentang penutupan tempat ibadah lah, ini demi memancing keributan dan kerusuhan di sana-sini. Memang sih ada juga oknum-oknum atau pejabat maupun yang dari partai politik yang memang kurang ajar juga menilap duit rakyat yang seyogianya diperuntukkan bagi bantuan sosial. Terhadap itu semua kepolisian, KPK, dan kejaksaan sudah, sedang, dan akan terus bekerja membasmi hama kemanusiaan yang seperti ini. Nah, sahabat, untuk melihat persoalan dalam timbangan yang lebih adil, selain soal pendapatan per kapita dalam perspektif ekonomi itu ada indikator lain yang juga cukup penting untuk disikapi, yaitu soal Gini rasio. Nah, rasio yang ini mengukur kesenjangan atau ketimpangan dalam distribusi pendapatan. Ukurannya sederhana saja, Indonesia memakai angka 0 sampai 1. Semakin mendekati 0 artinya semakin merata pendapatannya, dan sebaliknya semakin mendekati 1 ya semakin timpang. Bank Dunia memakai indeks angka 1 sampai 100. Nah, persoalan ini sebenarnya gampang aja dalam ukuran rasio, ya sama saja. Tidak ada bedanya sebetulnya. Begini rumusan teknisnya, Gini rasio itu sama dengan 1 dikurangi sigma dari FI dan Y plus 1 minus 1, di mana FI itu adalah jumlah persen penerima pendapatan kelas I. Lalu YI itu adalah jumlah kumulatif persentase pendapatan pada kelas yang ke I. Maka nilai Gini rasio terletak antara 0 sampai 1. Nah, sahabat tidak perlu khawatir soal teknis ini, nggak perlu dipusingkan. Ini biarlah BPS saja yang urus. Nah, kenapa namanya Gini rasio? Karena ditemukan atau dirumuskan oleh orangnya sosiolog ya, yang namanya Corrado Gini. Itu ada gambarnya di sebelah kiri saya atau sebelah kanan ya. Gampangnya begini sahabat, bila Gini rasio itu sama dengan 0, maka ketimpangan pendapatan itu merata sempurna.
Jadi dari soal ketimpangan itu merata semua artinya tidak ada ketimpangan. Artinya setiap orang menerima pendapatan yang sama dengan yang lainnya. Nah, pertanyaan apakah ini utopis atau malah komunis banget begitu ya? Karena komunis artinya common, artinya sama semua begitu. Sedangkan bila gini rasio itu sama dengan 1, artinya ketimpangan pendapatan itu timpang sempurna, atau pendapatan itu hanya diterima oleh satu orang atau sekelompok saja. Nah, ini kan ngeri banget gitu ya, amit-amit jabang bayi deh. Nah, sahabat, ukuran ini melengkapi indikasi soal pendapatan per kapita. Gini rasio ini nampaknya lebih dekat atau patut diduga ada semacam proximity dengan pemicu kecemburuan sosial yang potensial bisa membakar amuk massa jika saja tidak disikapi dengan benar. Lalu, kalau begitu, di mana posisi Gini rasio Indonesia? Juga jika dibandingkan dengan beberapa negara lain. Perbandingan ini penting juga supaya kita tidak myopik atau rabun dalam menilai suatu keadaan sosial, politik, ekonomi. Apalagi dalam era globalisasi, tentang memudarnya batas-batas antar negara. Nah, sahabat, kalau kita mengacu pada laporan Badan Pusat Statistik atau BPS, Gini rasio per September 2020 adalah sebesar 0,385. Memang angka ini masih jauh dari angka 1, tapi angka ini sebetulnya peningkatan 0,004 poin jika dibandingkan dengan Gini rasio per Maret 2020 yang sebesar 0,381 dan peningkatan 0,005 poin jika dibandingkan dengan Gini rasio per September 2019 yang sebesar 0,380. Lalu di mana posisi Indonesia dibandingkan dengan beberapa negara lainnya? Nah, ini menarik. Khususnya di sekitar kawasan ASEAN dan beberapa negara lain. Kita coba lihat. Kata Bank Dunia, walau tahun acuannya tidak sama dan beberapa negara juga tidak terdeteksi angkanya, menunjukkan profil sebagai berikut. Ini Bank Dunia memakai angka atau indeks 1 sampai 100. Indonesia di tahun 2019 menurut Bank Dunia 38,2, jadi mirip. Malaysia ada datanya tahun 2015 41,1. Papua New Guinea tahun 2009 41,9. Filipina tahun 2018 42,3. Thailand tahun 2019 34,9. Timor Leste datanya hanya ada tahun 2014 28,7. Vietnam tahun 2018 35,7. India tahun 2011 35,7. Bangladesh tahun 2016 32,4 dan China tahun 2016 38,5. Nah, sekedar referensi untuk para penggemar sepak bola, indeks Gini rasio di 4 negara yang baru menyelesaikan final Piala Eropa dan Copa America adalah Italia tahun 2017 indeksnya adalah 35,9. Inggris tahun 2017 indeksnya 35,1. Argentina tahun 2019 42,9 dan Brazil tahun 2019 53,4. Sedangkan negara superpower Amerika Serikat di tahun 2018 41,4. Nah, angka-angka ini bisa ditelusuri di situs World Bank atau Bank Dunia kapan saja, di mana saja, dari mana saja, asalkan ada sambungan internet tentunya. Sementara itu, sahabat, acuan GDP atau Gross Domestic Product atau PDB, Produk Domestik Bruto, atau ukuran besaran ekonomi yang secara teknis ini ukurannya begini. GDP itu sama dengan C plus I plus G plus selisih dari X dan M. Yang mengukur besaran C itu adalah konsumsi, I itu adalah investasi, G itu adalah government spending, dan X adalah ekspor, dan M adalah import. Nah, ini adalah merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara. Karena GDP ini menghitung jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit perekonomian. Singkatnya, GDP adalah salah satu metode menghitung pendapatan nasional. Nah, sahabat, Amerika Serikat misalnya, GDP-nya adalah yang terbesar atau nomor 1 di dunia dengan US dollar 22.675,27 miliar. Namun, jika dihitung per kapitanya, Amerika Serikat itu 68.309 US dollar per kapita. Ini menduduki urutan kelima
setelah Luxembourg dengan 116.000 sekian, disusul oleh Switzerland dengan 94.000 sekian, lalu Irlandia dengan 94.000 sekian juga, Norwegia dengan 81.900 sekian. Ini menurut IMF Projected Outlook April tahun 2021. Jadi begitu. Sedangkan finalis Copa America, Argentina dan Brazil yang indeks Gini rasionya masing-masing di angka 42,9 dan 52,4, artinya lebih tinggi dari Indonesia yang 38,2 tadi, punya GDP per kapita di angka Argentina itu dengan 9.122, urutan ke-76, dan Brazil dengan 7.011 US dollar per kapita, urutan 87 ranking dunia. Sahabat, tentu saja kita juga paham bahwa situasi sosial, ekonomi, politik suatu negara juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain tingkat literasi atau pendidikan, kecerdasan, kesehatan, nutrisi, kondisi demografi, iklim dan geografi, kontinental versus arkipelago, distribusi jumlah penduduk, kondisi infrastruktur, dan lain sebagainya. Oleh karena itulah, kita mesti membiasakan diri untuk bisa lebih cermat, tidak gampangan terprovokasi agitasi murahan yang tidak bermutu. Apalagi jika motifnya cuma sakit hati, kebencian, asal ngomong, dan asal menjelekkan saja. Mesti baca data, dan membacanya pun dengan daya kritis. Selanjutnya, dalam melihat Gini rasio nasional, kita pun masih dituntut untuk menyelam lebih dalam lagi, melihat jeroannya, seperti misalnya untuk Gini rasio perkotaan, di mana pada September 2020 tercatat sebesar 0,399. Angka ini naik dibandingkan Gini rasio Maret 2020 yang sebesar 0,393 dan Gini rasio September 2019 yang sebesar 0,391. Sedangkan Gini rasio di kawasan pedesaan pada September 2020 tercatat sebesar 0,319. Angka ini naik dibanding Gini rasio Maret 2020 yang sebesar 0,317. Dan Gini rasio per September 2019 yang sebesar 0,315. Nah, sahabat, belum lagi kita merincinya menurut wilayah, di mana angka di perkotaan tercatat sebesar 17,08%, yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara di kawasan pedesaan, angkanya tercatat sebesar 20,89%, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah. Begitu kata cerdik pandai di BPS. Jika kita mengacu pada ukuran ketimpangan dari Bank Dunia, di mana distribusi pengeluaran pada kelompok 40% terbawah adalah sebesar 17,93%, maka hal ini artinya pengeluaran penduduk pada September 2020 berada pada kategori tingkat ketimpangan yang rendah. Sahabat, sekali lagi, Gini rasio ini mengindikasikan pemerataan pendapatan secara nasional. Dan sudah dikatakan tadi bahwa indikator ini ada kedekatannya dengan soal-soal kecemburuan sosial yang potensial memicu kerusuhan sosial jika ada yang memprovokasinya, tentu saja. Nah, dengan Gini rasio di angka 38,2 ini menurut Bank Dunia tahun 2019 atau 0,38 menurut BPS per September 2019, maka di mana klasifikasi Indonesia? Begini, jika di bawah 0,4 itu dibilang tingkat ketimpangannya rendah. Jika di antara 0,4 sampai 0,5, maka kelasnya adalah tingkat ketimpangan sedang. Di atas 0,5 termasuk kelas berat, tingkat ketimpangan tinggi. Maka dengan indeks di 3,8, Indonesia masih termasuk negara dengan tingkat ketimpangan yang rendah. Namun tetap mesti waspada, lantaran tidak jauh dari angka 0,4. Walau kita masih lebih baik dibandingkan Argentina yang juara Copa America dengan indeks 42,9, atau runner-up-nya Brazil yang indeksnya 53,4. Sahabat, jadi memang membaca realitas sosial lewat indikasi angka-angka itu mesti amat sangat kritis. Dalam perspektif ekonomi, selain angka GDP, lalu GDP per kapita, ada pula indikasi pemerataannya lewat indeks Gini rasio. Selain tentu saja faktor-faktor lain yang tadi sudah disinggung di atas. Yang penting kita sadari bersama bahwa pandemi ini bukan cuma urusannya pemerintah saja,
bukan cuma perkaranya para nakes dan pasiennya, tapi tanggung jawab kita semua. Artinya, tanggung jawab kita untuk menaati prokes secara pribadi dan kelompok kita, namun terlebih dari itu juga waspada terhadap anasir-anasir yang mau memanfaatkan potensi gelombang keresahan sosial yang ada untuk kepentingan egoistiknya sendiri. Nah, ini mesti waspada. Waspadalah. Nah, ada giung penutup dari Charles Bukowski yang bilang, "The problem of the world is that the intelligent people are full of doubts, while the stupid one are full of confidence." Nah, problem utama dunia ini, katanya orang-orang yang pandai itu penuh keraguan-raguan. Sementara itu, orang-orang yang bodoh itu malah yakin betul dengan kebodohannya. Demikian sahabat, tinjauan singkat atau tulisan singkat saya menyikapi digoreng-gorengnya isu tentang turun kelasnya GDP oleh sementara pihak. Kiranya bisa menjadi perspektif tambahan. Kita jumpa lagi di session berikutnya.